kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi cerita kita pada saat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang akan kamu ceritakan pada saat ini itu akan dijaga kerahasiaannya, dan saya juga berharap kiranya kamu bisa nyaman untuk bercerita dengan saya, karena tujuan pertemuan ini adalah untuk membantu kamu agar dapat memahami apa yang sedang kamu alami. Apakah kamu bersedia untuk kita melanjutkan sesi ini? Iya, saya bersedia. Ya, baik. Baiklah, silahkan ceritakan apa yang sedang kamu alami atau yang sedang kamu rasakan saat ini, entah dalam perkuliahan atau dalam hal. Belakangan ini saya merasa kehilangan semangat untuk belajar. Rasanya berbeda dibanding semester-semester sebelumnya. Kenapa kamu merasa kehilangan semangat untuk belajar? Ya, dulu saya cukup rajin mengikuti perkuliahan dan mengajarkan tugas. Tapi sekarang rasanya malas dan sulit untuk fokus. Menurutmu, sejak kapan perasaan itu semua muncul? Mungkin sejak hasil UTS keluar. Boleh diceritakan apakah yang terjadi? Nah, pada saat itu nilai saya beberapa mata kuliah itu turun. Cukup jauh dari yang saya harapkan. Iya. Saya merasa kecewa karena sudah berusaha untuk belajar. Jadi ketika melihat nilaimu yang turun itu, kamu merasa kecewa dengan hasil yang kamu peroleh? Ya, saya merasa usaha yang saya lakukan itu seperti tidak ada hasilnya. Baik, saya bisa memahami perasaan kecewa Anda. Karena ketika seseorang sudah berusaha untuk sesuatu hal yang diinginkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tentu hal itu tidaklah mudah untuk diterima, kan? Iya, apalagi saat saya melihat teman-teman yang nilainya lebih baik, kadang saya merasa tertinggal. Nah, ketika kamu merasa tertinggal dari teman-teman, apa yang biasanya terlintas dalam pemikiran? Saya mulai berpikir mungkin saya memang tidak cukup pintar. Jadi, selain kecewa dengan nilai, kamu juga mulai meragukan kemampuan dirimu sendiri, ya? Ya, Bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan perkuliahan? saya jadi kurang bersemangat mengikuti perkuliahan. Kadang tugas saya kerjakan seadanya karena merasa hasilnya akan sama saja. Berarti nilai yang menurun itu membuat motivasi belajarmu ikut menurun, ya? Benar. Selain dari masalah nilai, adakah hal lain yang mungkin membuatmu merasa tertekan? Ada tugas semakin banyak dan saya merasa dituntut untuk selalu mendapat hasil yang lebih baik. Jadi, ada tekanan akademik yang cukup besar yang kamu rasakan saat ini, kan? Iya, Kalau boleh saya merangkum, saat ini mungkin kamu sedang mengalami kekecewaan karena nilaimu yang menurun. Kekecewaan itu bahkan membuatmu mulai meragukan kemampuan dirimu sendiri. Sehingga motivasimu untuk belajar itu berkurang. Dan di sisi lain, tuntutan akademik pula juga yang tinggi membuat kamu tertekan akan hal itu. Apakah rangkuman saya sesuai dengan apa yang kamu sampaikan? itu yang saya rasakan. Menurutmu, apakah nilai yang menurun itu benar-benar menunjukkan bahwa kamu tidak mampu? Kalau dipikir-pikir, mungkin tidak juga. Mengapa kamu mengatakan hal itu? Karena sebelumnya saya juga pernah mendapatkan nilai yang baik.
Nah, itu menarik ya. Jadi sebenarnya kamu memiliki pengalaman yang baik, yang berhasil dalam dunia perkuliahan. Iya, benar juga. Kalau begitu, mungkin yang sedang terjadi saat ini bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu sedang menghadapi situasi, kondisi yang membuat kamu kehilangan motivasi atau semangat untuk belajar. Bagaimana menurut? Saya rasa itu masuk akal. Nah, kalau kamu ingin kembali memiliki semangat belajar seperti sebelumnya, langkah apa yang menurutmu bisa untuk kamu lakukan, untuk bisa kamu mulai? Mungkin saya harus berhenti terlalu fokus pada kegagalan saya. Itu langkah yang baik ya. Selain itu, apakah ada langkah yang lain? Saya ingin mulai menyusun jadwal belajar yang lebih teratur. Baik. Ada lagi yang lain? Saya juga ingin lebih aktif bertanya kepada dosen atau mungkin berdiskusi dengan teman ketika ada materi yang belum saya pahami. Wow, itu ide yang sangat positif ya. Dan mungkin saya perlu memberikan waktu untuk beristirahat supaya tidak terlalu tertekan. Nah, jadi menurutmu dari semua langkah yang kamu sebutkan tadi, mana yang paling mungkin kamu lakukan atau yang lebih tepat untuk kamu memulainya, untuk dilakukan? Membuat jadwal belajar dan mulai berdiskusi dengan teman. Bagus. Itu keputusan yang kamu buat sendiri. Ya. Dan saya melihat bahwa langkah itu cukup realistis untuk kamu lakukan. Saya melihat bahwa sebenarnya kamu ini memiliki keinginan untuk terus berkembang. Tetapi kamu juga memiliki rasa minder terhadap dirimu. Kamu juga memiliki rasa tertekan akan nilai akademik yang dituntut harus terus sempurna. Nah, dalam sisi ini kamu mampu loh untuk mengenali penyebab masalah yang sedang kamu hadapi dan kamu bisa menemukan beberapa solusi yang dapat kamu lakukan. Saya merasa lebih tenang setelah membicarakan semuanya. Saya senang mendengarnya karena kadang ketika kita terlalu fokus pada kegagalan kita, seringkali kita lupa melihat potensi bahkan kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita sebenarnya mampu. Dan kita mempunyai takaran dan porsi yang berbeda-beda. Ya, saya jadi lebih memahami diri saya sekarang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin menyimpulkan sedikit mengenai hasil pembicaraan kita pada saat ini ya. Jadi, hari ini kita sudah membahas tentang menurunnya motivasi belajar yang dipengaruhi oleh kekecewaanmu terhadap nilai dan juga tentang tekanan akademik yang kamu rasakan. Dari diskusi ini, kamu sebenarnya menyadari bahwa nilai yang menurun itu bukan karena kamu tidak mampu. Kamu juga telah menentukan beberapa langkah step by step yang akan kamu lakukan nantinya agar semangatmu untuk tetap terus belajar itu akan tetap semakin meningkat, bukan menurun. Kamu juga memiliki beberapa langkah yang sudah kamu berikan tadi. Seperti kamu bilang akan membuat jadwal pembelajaran, berdiskusi dengan teman, mulai aktif untuk bertanya kepada dosen saat ada perkuliahan, dan kamu juga memiliki pandangan untuk terus tetap berkembang ke depannya. Iya, saya akan mencoba menjalankannya. Saya sangat menghargai keterbukaan Anda dan juga keberanian Anda dalam sesi saat ini. Semoga kiranya langkah-langkah yang sudah Anda susun, yang sudah Anda lakukan, itu dapat terrealisasikan dengan baik, dapat Anda lakukan, dan
Kiranya itu dapat mengembalikan motivasi belajar Anda dan semangat Anda untuk tetap terus belajar, untuk tetap terus memperjuangkan masa depan Anda. Karena ingat, setiap orang pernah mengalami kesulitan. Tetapi bukan berarti dari kesulitan itu, kemampuan dan masa depan tidak akan sampai di situ saja, tetapi akan terus berkembang dan tetap terus akan ada selama kamu berproses, selama kamu ingin untuk dibentuk, sampai akhirnya kamu akan mencapai apa yang kamu harapkan dan kamu cita-citakan. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama, tetap semangat ya menjalani perkuliahan. Ingat ya, bahwa apa yang kamu miliki itu adalah sebuah anugerah. Ingatlah bahwa posisi yang kamu ingin ada saat ini itu diinginkan oleh banyak orang, dan bersyukurlah atas apa yang sudah ada pada dirimu sendiri. Terima kasih. Iya. Shalom.